Baik, di sini kami akan menjelaskan rancangan acak lengkap faktorial. Percobaan faktorial. Percobaan dua faktor atau lebih sering disebut sebagai percobaan faktorial. Percobaan dengan menggunakan f faktor dengan t taraf untuk setiap faktornya disimbolkan dengan percobaan faktorial ft. Misalnya, percobaan faktorial 2 pangkat 2 artinya kita menggunakan dua faktor dan dua taraf pada masing-masing faktornya. Percobaan faktorial 2 pangkat 2 juga sering ditulis dalam bentuk percobaan faktorial 2 kali 2. Penyimbolan yang terakhir sering digunakan untuk percobaan faktorial di mana taraf dari masing-masing faktor berbeda. Misalnya, 2 taraf untuk faktor A dan 3 taraf untuk faktor B. Maka disebut percobaan faktorial 2 kali 3. Yang berikut tujuan dari percobaan faktorial. Yang pertama, untuk melihat interaksi antara faktor yang dicobakan. Ada kalanya kedua faktor saling sinergi atau keberadaan salah satu faktor justru menghambat kinerja dari faktor lain atau negatif terhadap respon. Yang kedua, adanya kedua mekanisme tersebut cenderung meningkatkan pengaruh interaksi antara kedua faktor. Kemudian, yang pertama, interaksi mengukur kegagalan dari pengaruh salah satu faktor untuk tetap sama pada setiap taraf faktor lainnya, atau secara sederhana, interaksi antar faktor adalah apakah pengaruh dari faktor tertentu tergantung pada taraf faktor lainnya. Yang kedua, misalnya, apabila pengaruh faktor fermentasi V sama pada setiap taraf perlakuan suhu fermentasi T, maka kedua faktor tersebut saling bebas, independen, dan dikatakan tidak ada interaksi. Sedangkan apabila perlakuan V memberikan pengaruh yang berbeda pada setiap taraf dari T, maka dikatakan terjadi interaksi antara faktor V dan faktor T. Yang berikut, model matematis RAL faktorial. YIJK sama dengan mu tambah BI tambah TJ tambah BTIJ tambah sigma IJK, di mana YIJK sama dengan nilai pengamatan untuk faktor A level ke I, faktor B level ke J, dan ulangan ke K. Mu sama dengan nilai tengah umum. BI sama dengan pengaruh faktor A ke I. BI sama dengan pengaruh faktor A ke I. TJ sama dengan pengaruh faktor B ke J. BTIJ sama dengan interaksi faktor A dan B pada level A ke I, level B ke J. Sigma IJK sama dengan galat percobaan untuk faktor A level ke I, faktor B level ke J, dan ulangan ke K. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas suatu contoh soal tentang percobaan faktorial rancangan acak lengkap. Misalnya, seorang mahasiswa teknik pertanian melakukan penelitian tentang pengaruh suhu udara fermentasi yang dilambangkan dengan T dan waktu fermentasi dilambangkan dengan V terhadap kadar air biji kakao yang dihasilkan. Masing-masing percobaan dilakukan 4 kali ulangan. Suhu udara fermentasi ada 2 level. Yang pertama, T1 40 derajat Celcius dan T2 50 derajat Celcius. Kemudian waktu fermentasi ada 3 level. Yang pertama W1 4 hari, W2 5 hari, dan W3 6 hari. Sekarang jika seperti ini, berapa sebenarnya jumlah perlakuan? Maka kita perlu mengatakan bahwasannya ini adalah perlakuan 2 kali 3, di mana terdapat 6 percobaan. Tetapi di sini kita melakukan sebanyak 4 kali ulangan, sehingga 6 perlakuan tadi dikali dengan 4 percobaan, sehingga kita mendapat 24 satuan percobaan. Selanjutnya, bagaimana pengaruh faktor suhu dan faktor waktu fermentasi terhadap biji kakao? Kita memperoleh data hasil pengamatan konsentrasi kadar air biji kakao. Ini adalah data perhitungannya, data pengamatannya. Di sini perlakuan W1 T1, di mana W1 ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Begitupun selanjutnya W2 ulangan 1, W2 ulangan
A2, B2, dan seterusnya. Dan memiliki nilai grand total yaitu 664,32. Selanjutnya kita masuk ke langkah perhitungannya. Di sini menentukan derajat bebas, di mana SK-nya adalah perlakuan, suhu, waktu, TV atau interaksi keduanya, kemudian galat, dan total. Derajat bebasnya dapat rumus dari T kali W kurang 1, di mana T-nya tadi 2, dikali 3W kurang 1 sama dapat hasil 5. Kemudian T kurang 1 sama dengan 1. Kemudian W kurang 1 atau 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian TW atau interaksi keduanya yaitu T kurang 1 dikali W kurang 1 sama dengan 2, memperoleh nilai 2. Kemudian galat TW dikali U kurang 1 sehingga dapat hasil 18. Yang berikutnya total di mana T kali W kali U kurang 1 sehingga memperoleh nilai 23. Dengan catatan bahwa tadi T-nya itu sama dengan 2, kemudian waktunya tadi sama dengan 3 dan ulangannya sebanyak 4 kali ulangan. Baik, selanjutnya kita menentukan nilai faktor koreksi atau FK, di mana dengan rumus FK adalah GT kuadrat dibagi U dikali A dikali B, di mana A tadi adalah faktor T dan B adalah faktor W. Kemudian dikuadratkan 664,32 dikuadratkan, kemudian dibagi 4 kali 2 dikali 3 sehingga memperoleh hasil 18,388,3776. Kemudian kita menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK, di mana JK total sama dengan sigma X kuadrat dikurang dengan FK, sehingga sigma dari angka 22,32 dikuadratkan sampai ke 22,59 dikuadratkan. Kemudian menentukan nilai jumlah kuadrat atau JK, di mana rumus dari JK total sama dengan sigma X kuadrat dikurangkan dengan FK. Sigma X kuadrat tadi di mana dari tabel dengan angka 22,32 kemudian dikuadratkan sampai ke angka 22,59 dikuadratkan, kemudian total tersebut dikurangkan dengan FK sehingga memperoleh hasil 747,145. Selanjutnya kita menentukan JK perlakuan, di mana sigma P kuadrat dibagi U kurang FK dengan dapat nilai tadi 106,48 kuadrat ditambah sehingga sampai ke angka 124,16 dikuadratkan, kemudian dibagi U-nya tadi adalah 4, kemudian dikurangkan dengan FK sehingga memperoleh nilai 338,4999. Kemudian menentukan JK galat. JK galat dengan rumus JK total dikurang JK perlakuan sehingga memperoleh nilai 408,6451. Baik, selanjutnya ini adalah tabel jumlah suhu dan waktu, atau bisa kita katakan sebagai tabel bantu, di mana kita dapat memperoleh atau melihat dengan mudah berapa kali ulangan yang diperoleh, di mana T1 dan W1 kita memperoleh nilai sekian yaitu 106,48. Begitupun sampai T2 W3. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat T, di mana sigma T kuadrat dibagi ulangan dikali W, kemudian dikurang dengan FK sehingga memperoleh nilai 62,5328. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat W, di mana sigma W kuadrat dibagi ulangan dikali T kurang dengan FK sehingga memperoleh nilai 94,5968. Baik, selanjutnya kita menghitung JK interaksi antara T dengan W, di mana JK perlakuan dikurangkan dengan JK T dikurang JK W
sehingga kita memperoleh hasil 181,3703. Selanjutnya kita menentukan nilai kuadrat tengah atau KT. KTT di mana JKT dibagi T kurang 1, di mana T-nya tadi adalah 2, jadi 2 kurang 1 dapat hasilnya 1. Jadi 62,5328 dibagi 1 dapat hasil 62,5328. Selanjutnya kita menentukan nilai KTV, di mana JKV dibagi V kurang 1, di mana V-nya tadi adalah 3, 3 kurang 1 dapat nilai 2. Jadi 94,5968 dibagi 2 dapat hasil akhirnya adalah 47,2984. Selanjutnya juga kita menghitung kuadrat tengah interaksi antara T dengan V, di mana JKT dikali V dibagi T kurang 1 dan V kurang 1, sehingga memperoleh nilai 90,6851. Kemudian kita menentukan KT galat, di mana JK galat dibagi ulangan kurang 1 dikali TV, sehingga kita memperoleh nilai 22,7025. Kemudian kita menentukan nilai F hitung. F hitung T sama dengan KTT dibagi KT galat, sehingga kita memperoleh nilai 2,75. Kemudian F hitung V, di mana KTV dibagi KT galat, sehingga kita memperoleh nilai 2,08. Kemudian F hitung untuk interaksi antara T dengan V, di mana KTT dikali V dibagi KT galat, sehingga memperoleh nilai 3,99. Selanjutnya menentukan nilai F tabel. Sebenarnya F tabel bisa kita lihat di dalam tabel. Kemudian juga bisa kita cari dengan menggunakan rumus di dalam Excel, yaitu dengan F inverse nilai taraf dibagi dengan DB yang dicari, kemudian dibagi dengan DB galat, sehingga kita dapat memperoleh nilai seperti pada tabel belakang. Yang berikutnya kita menentukan nilai koefisien keragaman, di mana koefisien keragaman sama dengan KT galat dikuadratkan, kemudian dibagi dengan rataan umum, kemudian dikali dengan 100, sehingga memperoleh nilai 17,2%. Selanjutnya ini adalah sidik ragam percobaan RAL faktorial 2 kali 3, di mana kita telah memperoleh nilai-nilainya. Kemudian kita dapat mencari kesimpulan, di mana pada F hitungnya lebih kecil dari F tabel 5% maupun F tabel 1%, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada pengaruh nyata atau tidak ada pengaruh. Kemudian pada V juga F hitungnya lebih kecil dari F tabel 5% maupun F tabel 1%, sehingga dapat dikatakan juga tidak ada pengaruh. Kemudian pada interaksi antara T dengan V dapat kita lihat bahwa F hitung lebih besar dibanding dengan F tabel pada nilai 5%. Tetapi pada nilai F tabel 1%, F hitungnya lebih kecil. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa nyata pada taraf 5% saja. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa suhu darah fermentasi atau dilambangkan dengan T tadi tidak berpengaruh terhadap kadar air biji kakao setelah fermentasi. Kemudian waktu fermentasi tidak berpengaruh terhadap kadar air biji kakao setelah fermentasi. Dan ada interaksi yang nyata antara suhu fermentasi dan waktu fermentasi terhadap kadar air biji kakao. Kemudian jika dilihat dari gambar yang dihasilkan, jadi ada hubungan antara suhu dan waktu fermentasi terhadap kadar air biji kakao. Dilihat dari gambar, pada suhu 40 derajat Celcius, di mana V atau waktunya 5 hari, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kadar airnya sangat tinggi dilihat dari grafiknya. Kemudian pada waktu 4 hari, suhunya lebih kecil dibanding kelembapannya atau kadar airnya lebih kecil dibanding pada suhu 40 derajat Celcius. Sekian pembahasan mengenai percobaan faktorial rancangan acak lengkap dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.